Halo semua, hari ini kita akan membahas buku penilaian Bu Pena Jilid 4A. Sekarang kita buka bukunya halaman 23 yang judulnya Tes Tertulis Subtema 1. Kita mulai dari muatan bahasa Indonesia. Soal nomor 1. Suatu topik yang dibahas pada suatu teks disebut C. Gagasan pokok. Nomor 2. Uraian atau informasi tambahan pada suatu teks disebut gagasan pendukung. Nomor 3. Perbedaan gagasan pokok dan gagasan pendukung adalah jawabannya gagasan pokok berupa ide pokok sebuah paragraf dan letaknya bisa di awal atau di akhir paragraf. Sedangkan gagasan pendukung berupa informasi tambahan yang terletak pada kalimat penjelas. Soal nomor 4. Tuliskan 3 cara untuk menentukan gagasan pokok suatu teks. Yang pertama, bacalah teks dengan seksama. Kemudian yang kedua, cermati kalimat pertama hingga kalimat terakhir tiap paragraf. Dan berikutnya, temukan kalimat utama dan kalimat penjelasnya. Kemudian yang nomor 5, buatlah sebuah paragraf tentang keragaman budaya bangsa. Bangsa Indonesia memiliki banyak keberagaman budaya. Hal itu bisa dilihat dari perbedaan suku, kemudian makanan khas, tarian daerah, dan sebagainya. Keberagaman budaya itu harus kita lestarikan. Hal itu agar keberagaman tidak hilang. Sekarang kita lanjutkan ke muatan IPS. Nah, untuk IPS kita mulai nomor 1, rencong merupakan senjata tradisional yang berasal dari Aceh.
Nomor 2, contoh alat musik tradisional dari Jawa Tengah adalah di sini kita buat 3 contohnya, yaitu gamelan, gong, dan gendang. Nomor 3, joglo adalah rumah adat dari Jawa Tengah. Nomor 4, budaya suku Jawa yang dikenal hingga ke luar negeri adalah batik. Nomor 5, tuliskan 2 contoh suku beserta ciri khas yang dimiliki. Di sini kita ambil contoh yang pertama itu suku Batak. Nah, ciri khas yang dimiliki suku Batak diantaranya yang pertama berasal dari Sumatera Utara. Kemudian yang kedua, pakaian khasnya adalah ulos. Dan makanan khasnya adalah arsi ikan mas. Berikut, tarian khasnya adalah tari tortor. Kemudian yang kedua kita ambil contoh suku Minangkabau atau suku Minang. Ciri khas pertama berasal dari Sumatera Barat. Ciri yang berikutnya, makanan khasnya adalah rendang. Berikutnya, tarian khasnya adalah tari piring. Dan yang keempat, rumah adatnya disebut rumah gadang. Sekarang kita masuk ke muatan IPA. Nomor 1, bunyi dapat dihasilkan. Kita tulis dulu di sini IPA. Nah, nomor 1, bunyi dapat dihasilkan dari alat musik di samping dengan cara. Nah, alat musik ini yang dimaksud adalah pianika. Jadi jawabannya B, meniup dan menekan tutsnya. Kemudian nomor 2, gendang berbunyi karena pukulan pemain menggetarkan membran atau selaput gendang. Kemudian yang ketiga, saat menyelam di kolam renang, kita dapat mendengar suara teman yang berada di atas. Hal ini membuktikan bahwa gelombang bunyi dapat merambat melalui benda cair. Nomor 4, mengapa kita tidak dapat mendengar bunyi di ruang hampa? Jawabannya karena tidak ada udara. Nomor 5, tuliskan cara alat musik berikut menghasilkan bunyi beserta sumber bunyinya. Yang A itu harmonika. Harmonika itu cara membunyikannya adalah dengan ditiup. Kemudian yang B, sasando. Sasando dibunyikan dengan cara dipetik. Yang C, gambang. Gambang dimainkan dengan cara dipukul. Kemudian yang D, kecapi dimainkan dengan cara dipetik. Muatan IPA sudah selesai, sekarang ke muatan matematika. Kita mulai nomor 1.
Bangun berikut yang tidak termasuk bangun segi banyak adalah, jadi yang bukan bangun segi banyak. Kita buka halaman berikut. Jawabannya adalah B, lingkaran, karena bentuknya bulat. Nomor 2, bangun berikut yang termasuk segi banyak beraturan adalah, jawabannya D, segitiga sama sisi, karena ukuran ketiga sisinya sama panjang. Nomor 3, bangun datar yang terbentuk dari 3 atau lebih garis lurus disebut segi banyak. Nomor 4, bangun datar yang memiliki sisi-sisi sama panjang dan sudut-sudut sama besar disebut segi banyak beraturan. Nomor 5, gambarkan masing-masing 3 contoh bangun segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Jadi kita gambarkan dulu contoh segi banyak beraturan sebanyak 3. Di antaranya adalah segitiga sama sisi, persegi, dan juga segi 5 beraturan karena semua sisi sama panjang. Sedangkan contoh segi banyak tidak beraturan berarti yang sisi-sisinya itu tidak sama panjang. Contohnya diantaranya segitiga siku-siku, kemudian segitiga sama kaki, dan jajar genjang. Sekarang kita ke muatan SBDP. Nomor 1, salah satu unsur utama dalam tari adalah D, gerakan tubuh. Nomor 2, lagu Lir Ilir berasal dari daerah B, Jawa Tengah. Nomor 3, perlengkapan yang digunakan menari dengan lagu Lir Ilir adalah D, selendang. Kemudian nomor 4, perhatikan gambar gerakan dasar tari berikut. Termasuk gerakan dasar manakah dari gambar tersebut? Jawabannya termasuk gerakan dasar pertama dan kedua. Kemudian pertanyaan selanjutnya yang nomor 4. Kapan gerakan tersebut dipraktikkan, di awal atau di akhir tarian? Jawabannya dipraktikkan di awal tarian. Nomor 5. Tuliskan 3 contoh tarian daerah di Indonesia yang kamu ketahui. Kita ambil 3 contoh. Yang pertama tari kecak dari Bali, kemudian tari tortor dari Sumatera Utara, dan berikutnya tari piring dari Sumatera Barat. Nah, sekarang ke muatan PPKN. Nomor 1, contoh kegiatan kerjasama di lingkungan adalah A, kerja bakti. Nomor 2, contoh bentuk kerjasama dalam festival budaya adalah, kita beri 3 contoh. Yang pertama itu perlombaan Hari Kemerdekaan. Kemudian yang kedua kegiatan wisata kuliner. Dan yang ketiga pagelaran seni budaya.
Nomor 3, contoh sikap yang dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa adalah 3 contoh. Contoh yang pertama adalah gotong royong. Contoh berikutnya saling menolong antar tetangga. Dan yang ketiga, tidak membeda-bedakan dalam bergaul. Kemudian nomor 4, merancang kegiatan berguna untuk memastikan bahwa kegiatan memiliki tujuan dan sasaran yang jelas. Serta membantu agar kegiatan berjalan dengan lancar. Pertanyaan kelima, tuliskan langkah-langkah merancang sebuah kegiatan untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda. Langkah yang pertama yaitu pengesahan. Yang kedua, pendahuluan atau pembukaan. Yang ketiga, nama kegiatan. Yang keempat, tujuan kegiatan. Yang kelima, waktu dan tempat kegiatan. Keenam, susunan kegiatan. Dan yang terakhir, susunan kepanitiaan. Nah, demikian video pembahasan untuk hari ini. Nantikan video pembahasan berikutnya. See you.